Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Tobat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, dan ditakdirkan kebersamaan mereka diikat dengan tali pernikahan atau akad nikah itu. Dan perlu diingat, setelah tali pernikahan atau akad nikah itu terjadi antara laki-laki dan perempuan, maka terjadilah konsekuensi-konsekuensi yang ada dan timbul setelahnya. Di antaranya adalah munculnya hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Di sana ada hak khusus bagi kaum wanita atau istri, ada khusus hak bagi kaum suami gitu ya, dan juga ada hak yang bersama antara suami dan istri. Dalam hal ini kita akan bahas al-huququl mushtarakatu baina zawjain, yaitu hak-hak yang bersama, hak-hak bersamaan antara suami dan istri. Artinya apa? Hal-hal yang memang harus dilaksanakan oleh seorang pasangan terhadap pasangannya gitu ya, di dalam kehidupan suami dan istri, karena kedua-duanya ini adalah wajib. Jadi hak dan kewajiban yang sama dari suami dan istri. Ya gitu ya. Yang pertama adalah apa saja hak yang sama antara laki-laki dan suami, laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu halal istimta. Halalnya bersenang-senang di antara keduanya. Jadi pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, apabila akad nikah sudah sempurna dengan terpenuhi syarat-syarat dan juga rukun-rukunnya ya, dan juga bebas dari penghalang-penghalangnya, maka akad nikah sudah sempurna ya. Sang istri juga sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Sang suami juga telah melaksanakan kewajibannya. Maka ketika itu pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sang suami halal untuk bersenang-senang dengan istrinya, istrinya pun halal bersenang-senang dengan suaminya gitu ya. Jadi istimta di sini maknanya adalah bersenang-senang dari sisi boleh bersentuhan, boleh saling menikmati ya wajahnya, pasangannya gitu ya, boleh bersentuhan, boleh bercumbu rayu, dan juga boleh berhubungan yang sebelumnya ternyata diharamkan. Namun dengan adanya akad yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan akad nikah dengan mitsaqan ghalidha, janji yang sangat kuat, maka saat itu jadi halal. Yang asalnya haram menjadi halal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pemirsa sekalian, intinya adalah halal untuk saling bersenang-senang, saling menyentuh ya, salah satu dengan yang lainnya gitu ya. Sekali lagi ini apabila sudah terbebas dari penghalang. Kalau dikatakan penghalang untuk saling berhubungan apa? Di antara penghalang adalah ihram. Jadi dengan aja yang berihram ya tidak boleh berhubungan suami dan istri. Bahkan bercumbu rayu dengan istri tidak boleh. Hal-hal yang mendekati pada hubungan jima atau hubungan intim ini tidak boleh ya. Begitu juga ketika haid, sudah sah nikah tapi lagi haid, nggak boleh. Sabar dulu sang suami gitu ya. Ya, sang suami sabar ya, hanya boleh bersentuhan saja biasa gitu ya, namun tidak boleh berhubungan gitu, dan lain-lain. Nah, dalam keadaan demikian sudah terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukun akadnya, dan sudah terbebas dari penghalangnya, maka saat itu halal untuk saling berhubungan. Sang suami halal berhubungan atau bersenang-senang dengan istrinya, istrinya pun juga demikian itu tadi. Itu yang pertama pemirsa sekalian ya. Halal setelah sebelumnya adalah mengalami kondisi yang haram. Kemudian, dan ini menunjukkan bahwasanya sebelum jadinya akad nggak boleh pacaran, nggak boleh bersentuhan, nggak boleh saling memandang yang saling menikmati pemandangan gitu, saling menikmati pandangan gitu ya, pandangan wajahnya ini tidak boleh ya gitu ya, bersentuhan, bahkan berhubungan intim, naudzubillah, berhubungan kelamin, ini adalah suatu dosa yang sangat besar gitu. Makanya tidak diperkenakan. Kemudian yang kedua, hak bersama antara suami dan istri. Yang kedua adalah thubutut tawarusi bainahuma, yaitu tetapnya hubungan saling mewaris antara keduanya. Jadi dengan adanya akad saja, walaupun belum pernah berhubungan sama sekali, kemudian salah satunya meninggal, maka
hukum saling mewaris itu sudah ada di antara keduanya. Ya, seperti itu. Walaupun matinya itu adalah sebelum berhubungan dan sebelum malam pertama. Ya, seperti itu. Contohnya ada seorang laki-laki yang kaya menikah dengan seorang perempuan. Ya, kaya menikah dengan seorang perempuan. Ya, seperti biasa mengadakan walimah gitu ya. Setelah walimah selesai di sore hari misalnya, dia kecapean dan mungkin mengalami jantungan. Nah, kita tahu namanya penyakit jantung adalah penyakit yang tiba-tiba datang dan itu bisa langsung menyebabkan orang meninggal gitu ya. Jantungan dan akhirnya dia meninggal. Mungkin sempat dirawat dan saat itu belum berhubungan dengan istrinya. Jadi setelah akad dia jantungan dibawa ke rumah sakit sampai akhirnya dia meninggal. Nah, karena antara laki-laki dan perempuan ini sudah menjalin hubungan hubungan akad nikah, sudah ditakdirkan melaksanakan akad nikah, suaminya meninggal kaya, maka saat itu istrinya sudah mendapatkan bagian warisan dari suaminya. Dan saat itu keluarga sang suami misalnya gitu ya, keluarga suami, ahli waris suami tidak boleh mencegah hak waris dari sang istri dengan berkata, kamu kan baru beberapa jam menikah dengan dia atau beberapa hari saja, belum pernah ini, jadi nggak dapat warisan. Ini tidak boleh. Jadi kalau sudah ditakdirkan bersama, sudah ditakdirkan pernah melaksanakan hubungan akad nikah, maka saat itu sudah bisa saling mewaris walaupun belum pernah berhubungan sama sekali gitu ya. Jadi hendaknya keluarga besar dari dari mayat, dari jenazah itu harus benar-benar bisa mengetahui hukum ini. Ini adalah hak sang istri. Minimal dia mendapatkan hak waris berapa? 1/4 atau dia mendapatkan 1/8 gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian begitu juga kalau apabila sang istri meninggal sebelum berhubungan, maka tetap akan mendapatkan hak waris atau tawarus gitu ya, saling mewaris. Kemudian pemirsa sekalian, hak bersama yang ketiga yaitu al-mu'asyaratu bil ma'ruf wa tabadulul hubbi bainahuma was-sabru 'ala zallat. Ini adalah hak bersama, yaitu antara suami dan istri sama-sama memiliki hak dipergauli dengan cara yang baik. Sama-sama memiliki hak saling tukar atau saling mencintai satu dengan yang lain gitu ya. Kemudian saling bersabar atas kesalahan, kekeliruan dan kekurangan pasangannya. Karena jamaah sekalian, ini adalah termasuk pondasi ya, dasar untuk bisa keberhasilan dan kelanggengan hubungan dan kehidupan dari suami dan istri. Nabi kita SAW adalah seorang yang menjadi teladan bagi kita. Beliau adalah mencintai istri-istrinya ya. Makanya dengan kita mencintai istri juga harus mempergauli istri kita dengan cara yang baik. Dan masuk di dalam hal ini ya, bergaul dengan cara yang baik, yaitu ya ketika salah satu dari keduanya mengalami suka dan duka gitu ya, harus ikut bersama. Jadi harus hidup bersama dalam suka dan duka. Kalau suaminya mengalami duka, istri juga harus merasa berduka. Jadi jangan bersenang-senang di atas penderitaan dan duka pasangan yang tidak benar. Dan ini tentu saja akan bisa menyebabkan ya pasangannya yang lain marah dan bisa timbulnya perceraian. Jadi masuk sekali lagi dalam hubungan yang baik, ya pergaulan yang baik dalam suami istri gitu ya, atau adalah hidup bersama atau bersama di dalam suka dan duka ya, seperti itu. Ini adalah menunjukkan kalau memang mau hidup bersama dalam suka dan duka gitu ya, jadi mau hidup bersama dalam suka dan duka, ini menunjukkan dan sebagai bukti atas kejujuran cinta dari keduanya. Nah, rumah tangga mana yang nggak akan langgeng kalau sudah demikian ini pemirsa sekalian. Yang keempat, hak bersama yang keempat apabila sudah terjadi akad, yaitu thubutu hurmatil musaharah bainahuma, yaitu tetapnya hubungan mahram, pernikahan di antara keduanya. Artinya apa pemirsa sekalian? Ketika sudah terjadi akad, walaupun belum berhubungan suami istri ya, maka sang istri menjadi mahram dengan orang tuanya suami. Sang suami juga menjadi mahram dengan orang tuanya istri. Seperti itu. Sama, walaupun belum pernah berhubungan sama sekali. Walaupun salah satunya meninggal belum pernah berhubungan, tapi sudah langsung mahram keduanya selamanya. Jadi mertua itu sudah langsung mahram dengan keduanya. Seperti itu ya. Sesuai dengan bab mahram yang sudah ada. Tapi yang mahram itu tentu saja adalah
dengan anak dan istrinya pasangan saja. Jadi ketika sudah terjadi akad nikah, maka satu sang istri langsung mahram selamanya dengan anak dan orang tuanya suami. Begitu juga suami juga langsung mahram dengan anak gitu ya, dengan siapa? Mohon maaf, dengan orang tuanya istri. Adapun anak itu ada persyaratan. Anak tiri dari istri itu ada persyaratan, yaitu apabila istrinya sudah berhubungan. Itu seperti itu pemirsa sekalian. Jadi intinya ada hubungan yang bersama atau hak bersama. Jadi sama-sama mahram gitu ya. Kemudian yang hak bersama yang kelima yaitu hifdzu kullin minhuma sirral akhari wa uyubahu. Jadi termasuk hak bersama di antara suami dan istri adalah menjaga dan memelihara aib dan rahasia dari pasangan. Istri harus menjaga aib dan rahasianya suami, begitu juga suami harus menjaga aib dan juga rahasia dari istrinya. Karena apabila tidak dilakukan demikian, maka itu akan menyebabkan buruknya hubungan antara suami dan istri, dan akan menjadi hubungan yang saling benci setelah saling mencintai. Akan menjadi hubungan yang tidak nyaman setelah terjadi hubungan yang nyaman itu. Misalnya ketika diketahui istri memiliki aib, diceritain pada yang lain dan istrinya tahu aibnya disebarkan, maka tentu saja sang istri sudah tidak cinta lagi. Bisa jadi rasa cinta itu hilang dan menjadi benci. Ya, rasa nyaman bisa menjadi rasa yang tidak nyaman, rasa gelisah dan sama sekali ingin berpisah dengannya gitu ya. Yang seperti ini benar-benar harus dijaga. Bahkan hubungan hal ini pemirsa sekalian, walaupun itu yang mengetahui adalah diri sendiri, tetap tidak boleh diceritakan kepada orang yang memang akrab dengan kita. Contohnya sang suami akrab dengan orang tuanya, ngomong ya. Proses hubungan intim dia dengan istri tidak boleh. Yang seperti itu. Yang demikian itu ternyata pemirsa sekalian, itu pernah terjadi di zaman Nabi yang mulia. Jadi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang perempuan bernama Asma binti Yazid. Suatu ketika Asma binti Yazid pernah bersama dengan kumpulan laki-laki dan perempuan yang sedang duduk di sisi Nabi. Jadi saat itu, tapi nggak berikhtilat ya, nggak bersama duduk bareng gitu, enggak. Jadi laki-laki dan perempuan saat itu pernah duduk di hadapan Nabi SAW. Ya duduk seperti biasa, tapi tidak ikhtilat. Ikhtilat tidak campur baur gitu ya. Nah suatu ketika Nabi SAW bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Barangkali aja ada seorang laki-laki yang berkata tentang apa yang dia lakukan dengan istrinya. Dan barangkali saja juga ada seorang perempuan yang memberitahu tentang apa yang telah dia perbuat bersama dengan suaminya. Barangkali aja ada laki-laki yang ngobrol, omongan tentang hubungan ranjang dia dengan istrinya. Barangkali juga ada sang perempuan yang ngobrol omongan kepada teman-teman perempuannya, ya, memberitahu pada teman-teman perempuannya tentang proses, tata cara, atau mungkin apa, ya pokoknya apa saja yang terjadi pada hubungan ranjangnya. Kemudian setelah Nabi bersabda begitu, antara orang yang berkumpul saat itu saling melihat satu dengan yang lain. Ada enggak ya gitu ya? Gitu ya. Ada enggak ya? Benar fakultu, lalu Asma binti Yazid berkata, "I wallahi ya Rasulullah, innahunna la yaqulna wa innahum la yaf'alun." Iya wahai Nabi, iya demi Allah wahai Rasulullah. Memang kebiasaan kaum laki-laki begitu. Laki-laki kalau habis berhubungan ngomong dengan temannya. Kaum wanita pun demikian, itu habis berhubungan intim dengan suaminya, dia ngomong dengan teman-teman perempuannya. Jadi udah menjadi suatu kebiasaan di zaman dahulu gitu ya. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Fala taf'alu. Jangan kalian lakukan demikian. Jadi kalau habis berhubungan, jangan kalian cerita, nggak perlu cerita. Fala taf'alu. Fa innama dzalika mathalus syaitani laqiya syaitanatan fi tariqin fa ghasyiha wan nasu yanzurun. Jangan kalian lakukan demikian itu. Karena yang demikian itu gambarannya seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di jalan. Lalu dia gauli. Jadi dia gauli di situ dan saat itu manusia melihat sama. Ya, walaupun
Saat berhubungan suami dan istri hanya berdua saja, nggak ada yang melihat. Tapi ketika sang suami bercerita kepada teman-temannya, itu seakan-akan di dalam pikiran laki-laki yang diceritain itu terbayang keduanya gitu ya, saling berhubungan gitu. Bayangin juga istrinya. Jadi dibayangin istrinya gitu ya. Nah, suatu ketika laki-laki yang pernah diceritakan itu bertemu dengan istrinya gitu ya. Habis itu membayangkan. Jadi jatuhnya menyebabkan terjadinya hubungan zina, minimal itu zina hati dia. Nah, ini adalah berdosa, tidak boleh. Walaupun sang istri hanya berdua saja dengan suaminya gitu ya, tapi ketika dia bertemu dengan teman-temannya, dia cerita, maka yang terjadi adalah perempuan yang lain juga membayangkan suaminya dia. Ya, suaminya Masya Allah begitu perkasa gitu ya. Waduh, bagaimana kalau saya... Jadi bayangin, padahal dia sendiri yang membayangkan dengan suami orang lain itu adalah punya suami juga. Jadi membuka pintu zina yang lebih luas itu tadi ya. Nauzubillah, makanya harus berhati-hati. Jadi sudah nggak usah ngomong gitu ya, nggak usah ngomong seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang keenam, hak bersama yang keenam. Jadi benar-benar harus menjaga pasangan, dan Nabi SAW menganggapnya adalah suatu amanah yang besar. Jadi menjaga hubungan ya seperti ini, menjaga rahasia, ini adalah suatu amanah yang sangat besar. Bahkan kalau memang ada kalau kita mau tahu, khianat amanat yang terbesar adalah khianatnya pasangan apabila menceritakan kepada orang lain tentang apa yang dia lakukan dengan pasangannya. Kemudian, dan ini sekali lagi berlaku untuk aib yang lain. Misalnya sang istri memiliki aib, sang suami memiliki aib, itu tidak boleh diceritakan. Tapi saya, gimana ya, galau ini setelah melihat pasangan saya punya aib ini ya. Saya jadi galau. Saya bisa hilang galau saya apabila saya bercerita. Ini tidak jadi alasan. Jadi alasan seperti itu tidak bisa menjadi pembenaran. Ya. Apabila dia ingin bercurhat, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhatlah kepada Allah agar Allah memberikan dia hati yang lapang menerima pasangannya yang ternyata memiliki kekurangan. Curhatlah kepada Allah, insya Allah juga sama-sama tenang, bahkan lebih tenang. Karena ketika curhat kepada Allah, Allah akan memberikan solusi gitu. Ketika curhatnya kepada manusia malah tidak memberikan solusi sama sekali. Ya, iya masih mending kalau dia cerita kepada seorang ulama, dia bisa dinasehati, bahkan mungkin bisa dilarang, dinasehati, kamu lain kali jangan cerita begini, begitu. Tapi kalau curhatnya kepada orang yang tidak berilmu, bagaimana? Yang terjadi adalah dia justru malah akan ditertawakan gitu ya, dan lain-lain. Kemudian hak bersama yang keenam antara suami dan istri adalah ayatazayyana kullun minaz zawjaini lil akhar. Jadi hak bersama adalah masing-masing dari suami dan istri hendaknya berhias untuk pasangannya. Suami hendaknya berhias untuk istri, jangan berpenampilan tidak baik ya. Istri pun demikian. Jadi bukan hanya istri saja harus berhias, kemudian sang suami badannya bau gitu ya, kemudian bulunya lebat, bulu yang memang harusnya dipotong itu lebat, kumisnya ya jadi sangat jijik. Jadi dia menuntut istrinya untuk bisa wangi, tapi ternyata dia sendiri menjijikkan. Ini tidak boleh seperti itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, pemirsa sekalian, dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sang istri atau kaum istri itu juga memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban gitu ya. Nah, ternyata pemirsa sekalian, ayat ini ditafsirkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ayat yang seperti ini ditafsirkan oleh beliau ya, dengan ucapan yang berbunyi, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li. Sesungguhnya saya senang untuk berhias bagi istri saya sebagaimana saya senang apabila istri saya berhias untuk saya. Jadi ini yang disebut keadilan ya, ini yang disebut keadilan. Sebagaimana istri juga menyenangi apabila suaminya itu tidak bau, bersih ya, bulu kemaluannya bersih, bulu keteknya bersih, kemudian bajunya juga ya seperti itu, berhiaslah gitu ya, berpenampilan baik, meminyaki minyak wangi. Seperti itu pula gitu ya, sang suami juga membutuhkan dari istrinya seperti itu. Dan hendaknya sang istri ya, apabila suaminya pulang gitu ya, apalagi dari pepergian yang sangat jauh, lama nggak ketemu, maka dia hendaknya berhias diri
untuk menyambut suaminya, sehingga sang suami pulang itu dalam keadaan senang, ceria, dan saat itu dia menjadi perempuan yang terbaik. Ya, itu perempuan yang terbaik adalah allati tasurruhu idza nazar, perempuan yang menyenangkan suaminya ketika dipandang. Nah itu tadi ya, walaupun dia mungkin dari sisi kecantikan biasa, tapi ketika dia mau berusaha berhias, ya, maka saat itu dia disenangi oleh suaminya. Begitu juga suaminya ketika baru datang itu jangan langsung mau berhubungan, tidak, ya dia berhias dulu, mandi dulu, sikat gigi dulu gitu ya. Jadi masuk di dalam hal ini adalah sikat gigi, karena laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu sering berbicara berdekatan. Kalau masing-masing itu memiliki nafas yang sedap, itu senang itu dekat dengan pasangannya. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir adalah hak bersama yang terakhir antara suami dan istri adalah hendaknya ya antara suami dan istri saling membantu pasangannya di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, betapa membahagiakannya rumah tangga yang memiliki satu visi dan tujuan, yaitu sama-sama ingin bersama-sama masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Ya, kalau suami dan istri sudah punya komitmen dan kesepakatan bersama, sama-sama ingin masuk surga, maka hendaknya saling membantu. Ya, karena pembantu yang terbaik untuk bisa sama-sama melaksanakan taat pada Allah adalah pasangan sebenarnya. Sang suami membantu istrinya untuk bisa masuk surga dengan cara gimana? Ya dengan cara terserah. Dengan cara dibantu. Ketika sang istri diwajibkan untuk menutup aurat, dibantu untuk diberikan nafkah, diberikan baju yang menutup aurat, gitu ya. Ketika sang suami juga diwajibkan untuk mencari nafkah untuk bisa memberikan hal-hal yang memang wajib bagi dia, sudah dibantu oleh sang istri gitu tadi. Jadi saling membantu ini adalah rumah tangga yang benar-benar bisa seperti surga dunia, ya, surga dunia sebelum keduanya mendapatkan surga di akhirat. Ya, seperti itu. Saling membantu untuk bisa belajar Al-Qur'an, saling membantu untuk bisa menghafalkannya, untuk bisa thalabul ilmi. Jadi saling membantu gitu ya. Jadi agar keduanya benar-benar bisa masuk ke dalam keumuman firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaknya suami dan istri tidak saling membantu dalam urusan kemaksiatan. Tahu suaminya berbuat maksiat, hendaknya sang istri itu adalah dibantu dengan cara menasihatinya. Begitu juga sebaliknya kalau memang berbuat maksiat. Dan inilah hak-hak bersama antara suami dan istri yang harus difahami dan diketahui oleh suami dan istri, bahkan ketika sebelum menikah harus mengetahui. Dan hendaknya diketahui bahwasanya ketika laki-laki dan perempuan menikah, maka saat itu timbul pula hak-hak bersama antara keduanya yang harus ditetapi oleh pasangannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan rumah tangga yang bisa membawa kita untuk hidup di dunia dalam keadaan nyaman seperti di surga sebelum Allah memberikan kita surga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.